Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya jugalah kita dapat menjalankan amanahnya, bertalabul ilmi, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia. Pada waktu dan kesempatan ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas diri dan ibadah kita melalui bertolabul ilmi, yaitu belajar menuntut ilmu. Dalam waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, alhamdulillah, kemuliaan yang sangat dimuliakan oleh Allah adalah kepada jiwa seseorang yang ingin berbagi. Berbagi dalam nikmat Allah adalah satu derajat yang sangat tertinggi di dalam ajaran tauhid kepada Allah. Menghindarkan diri sifat keabitan, meningkatkan kepada sifat kealiman, tentunya dengan kita belajar dan menuntut ilmu sesuai dengan makom pada diri kita masing-masing, insyaallah. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Dalam hal kita menetapkan suatu keputusan yang mana tiadalah diri melainkan sesuatu yang berdiri itu, disinilah peningkatan pembuktian. Apa yang dikatakan peningkatan pembuktian? Sangat banyak kita mengenal orang dalam kaji diri. Banyak dalam tingkat keislaman umat Islam dalam pencarian makom pencarian diri, menentukan makom pencarian Tuhan. Tetapi dalam kenyataan pada qudsi Allah, man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Sahu dan rabbahu artinya apa? Mengenal diriku dan ketuhananku, bukan mengenal diri kita. Ini jangan kita salah memahami dan memaknai suatu tajalli tauhid. Di dalam hal ini, kajian himpunan diri atau nafnya Allah, naf atau diri-diri batin yang Allah jadikan untuk menguasai pada sekalian alam. Dalam tingkat alam Rabbil Alamin, dalam tingkat manusia ilahi nas, wujudnya seperti apa kita melihat kenyataannya? Sudahkah kita melihat kenyataan pada diri yang sangat dimuliakan dengan sebutan berhayat kepada rohani dan berayat kepada tubuh atau di jasad? Seperti itu kemuliaan yang Allah inginkan.
Tetapi apakah kita paham tentang kiat dan jalan untuk mentajalikan diri? Dalam hal ini sebetulnya diri siapa yang kita cari, diri siapa yang kita lihat, dan diri siapa yang melihat, ini sebetulnya harus jelas dan harus dituntaskan dalam perjalanan rohani kita. Tapi dalam waktu dan kesempatan ini, mana lau makpusnya yang akan kita bahas pada waktu dan kesempatan yang mulia ini. Bukti nyatanya, kalau pembahasan ini, kalau dikatakan diri ini adalah sebuah wujud Al-Quran, bagaimana kita memproses mendapatkan kenyataannya, mendapatkan kenyataan Allah pada wujud Al-Quran itu memiliki kiat-kiat dan makom-makom yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita lihat seperti apa Al-Quran. Nah, kita lihat. Jadi jangan hanya kita mengaku bahwasanya diri ini adalah Al-Quran. Di saat diyasinkan wal Qur'anil Hakim, iya benar, tidak ada yang menyangkal itu. Tetapi yang dimaksud Al-Quran pada diri itu seperti apa? Seperti apa wujud Al-Quran itu pada diri kita? Ini harus jelas. Apakah kita yang berwujud Al-Quran atau memang ada sesuatu wujud dalam Al-Quran? Hakikat dari makna aras kutsinya Al-Quran ini. Jadi kenapa? Al-Quran ini ada yang berupa ayat, ada yang berupa rumus, dan ada yang berupa perhitungan. Jadi kita jangan mengadakan suatu pengakuan yang mana kita tidak paham tersiratnya apa. Karena landasan makrifat itu tersirat. Tidak dihalalkan oleh Allah sebuah wujud bermakrifat kalau tidak ada tersiratnya. Nah, tersiratnya inilah yang dikatakan dengan hakikat. Nah, sekarang kita lihat Al-Quran ini menyatakan hal-hal yang sangat berprinsip kepada ilmu. Tapi kalau kita tidak berpikir, kita tidak paham mana yang bisa dikatakan sebuah wujud ilmu. Kalau kita melihat dari potensi alif lam mim, ada 3 potensi dalam diri. Ada akal, ada iman, ada ilmu. Pembahasan tingkat akal itu qiraat, kita membaca ayat dan surat demi surat. Tapi pembahasan tingkat iman, mengimani mana hakikat yang ada dalam Al-Quran. Kalau tingkat ilmu, mewujudkan di diri kita rahasia yang ada pada Al-Quran. Sehingga yang nuzul Al-Quran itu bukan kertas, nuzul Al-Quran itu diri kita. Ya, nuzul Al-Quran itu diri kita, bukan lembaran kertas tadi. Berarti yang dinuzulkan Quran itu adalah diri. Ini makanya kita berangkat kepada hukum yang dikatakan dengan wakasiyamana, sifat menahan. Dalam hal ini para hadirin dan jamaah sekalian, perlu kita perhatikan mana kodrat-kodrat diri pada Al-Quran. Al-Quran ini intinya adalah sumber daripada aras dan qudsi Allah, sumber dari kekuatan. Jadi kalau kita ingin mengetahui kodrat apa yang mengasali Al-Quran ini, kodrat apa? Inilah yang dikatakan Al-Quran ini adalah hakikat Allah dan Muhammad. Ya, hakikat Allah dan Muhammad. Mana hakikat Allah dan Muhammad? Inilah sewujud satu yang berdiri, sesuatu yang berdiri. Mencari diri dengan diri. Kalau bertemu bukanlah diri, melainkan sesuatu yang berdiri. Inilah yang berdiri, diri yang berdiri oleh aras ayat, qudsi dan hayat. Jadi kalau kita paham mana pasangan Al-Quran itu di diri kita, yaitu pada arasnya, ada yang jadi qudsinya, ada yang jadi batinnya di diri kita, ada yang jadi zatnya, ada yang jadi sifatnya. Wujudnya bukan mencari-cari huruf. Nah, ini kita lihat sebagian ahli marifat itu, mana alif di sini, mana ba di sini, ta di sini. Bukan, ini bukan cerita hakikat jadinya. Yang di hakikat ini adalah yang dinuzulkan oleh Al-Quran itu ke dalam diri.
sehingga bertemulah sebuah kodrat yang tidak berdarah, tidak berurat. Itu makanya ada pada nuzul Quran bulan 17 Ramadan itu. Nah, jadi kita lihat mana Al-Quran yang dinuzulkan dalam diri kita. Nah, kita lihat sumber dari ayat seluruh Al-Quran itu adalah Al-Ikhlas. Nah, Al-Ikhlas ini dikenal dengan arasatul ayat. Ini adalah kekuatan semua ayat. Sehingga kalau kita tahu 7 pecahan makna Al-Quran itu, kalau kita paham, kita akan mendapatkan hidayah oleh Allah, yaitu amal-amal 3 kali hatam Al-Quran kalau kita baca di saat kita mau tidur. Nah, kita diberikan saking umulnya ayat, saking induknya Al-Quran itu, karena di situ dituangkan keberadaan Allah dan keberadaan wujud Muhammad di dalam itu. Perhitungan semuanya ini adalah perhitungan kodrat dari Al-Ikhlas. Di mana letak titik ikhlasnya? Kalau kita memang tahu itu surat Al-Ikhlas, ada yang mengkaji tentang surat Al-Ikhlas ini dengan kodrat hakikat. Kalau dikaji dengan kodrat hakikat, sama artinya itu hakikat yang akan kita ikuti. Tetapi Allah itu bukan sebuah hakikat, tapi bermakna sebuah hakikat. Apa yang dimaksud di bermakna sebuah hakikat? Kita harus paham dalam kajian hakikatnya. Kalau ahad, nah seperti Al-Ikhlas itu, ahad, ahadah, wahdah, hadiah, kajinya hidatul wujud, itu adalah sifat tajalli hakikatnya. Tapi bagi kita yang meningkatkan kepada tajalli Allah, mendapatkan ketuhanan diri, maka kita harus berpedoman kepada kodrat Al-Quran, yaitu pada ahad, ya, ahad. Nah, ini harus menjadi suatu pegangan. Jadi jangan mengkaji ahadnya dulu, tapi kajilah yang ahad ini berpotensi ahad, ahad. Nah, a-i-u. Nah, domah u. Kalau domah u berarti itu tersirat, sir, rahasia. Berarti mengkaji Al-Ikhlas sebagai umul Al-Quran. Nah, ini adalah wujud sebuah diri, wujud sebuah diri, diri yang hakikat. Nah, ini dinamakan dengan kodrat tersirat atau disebut dengan rahasia karena ahad. Nah, bagaimana dengan yang lain? Kalau sudah berkodrat Allah pada jasad kita dalam bentuk mewujud jasad, berarti Al-Ikhlas adalah potensi. Kenapa? Di jasad ini ada 2 jiwa, yang mana 2 jiwa ini harus sama-sama memahami dan sama-sama mengikhlaskan mana kodrat yang jatuh ke umat, mana kodrat dia yang jatuh ke Tuhan. Ini adalah 2 kodrat yang dia damaikan dengan ikhlas untuk menjabat kodrat sebagai Tuhan dan menjabat kodrat sebagai umat. Man kodratun, inilah wazahiru Rabbi. Bagaimana kita melihat zahir Rabbi adalah suatu kodrat yang bersifat ketuhanan. Wal batinu abdi, yang mana soal batin adalah keumatan. Ini ada pada Asmaul Husna atau dikatakan zahir batinnya Al-Quran atau Lauh Mahfuz atau sirnya. Al-Quran itu 2, ada ayat dan ada kodrat. Itu yang dinamakan hijaiyah. Kalau ayat atau huruf itu adalah kodrat. Kalau hijaiyah ini adalah kodrat tadi. Apalagi kalau kita sudah tahu Jabariyah itu surat, dan kalau tahu kita Falakiyah itu perhitungannya. Jadi dalam hal ini jamaah, mana diri Al-Quran itu yang sebenarnya? Di mana potensi-potensi Al-Quran? Meskipun kita akan merujuk kepada perjalanan tersiratnya, perjalanan sir rahasia Al-Ikhlas yang akan menjadi pembedahan nanti. Dari awal kita harus memahami dan mengenali Lauh Mahfuz dari Al-Quran itu adalah diri kita. Ya, Lauh Mahfuz, Lauh Mahfuznya diri kita, arti sifat nyatanya. Nah, kita buktikan mana sifat nyatanya. Lebih baik kita mencari pembuktian. Pertama, kita adakan pembuktian daripada batin. Nah, batin dalam suratnya adalah Al-An'am. Ya, An'am. Nah, kita sudah pernah bahas.
Berarti suratnya An'am. Nah, mana kodrat An'am dari diri kita? Mana batin yang terlihat itu? Nah, yang kedua, di mana makom batin An'am tadi? Makom batin an. Karena Al-Quran itu maknanya 3. Yang pertama kita sebut dengan al-qara'an dari hukum hijaiyahnya. Al-qara'an, Allah kita baca dengan atau baca atau katakanlah an itu adalah sifat kodrat batin bagi Allah. An. Nah, makanya ada An'am atau an. Al-qara'an. Yang kedua, Al-Quran naik domah, qaf sempurna, domah naik. Artinya penyempurnaan rohani, ya, penyempurnaan rohani. Al-Quran rohani pada batin kita, pada diri yang batin. Nah, yang ketiga adalah Al-Qur'ain. Nah, ada ain di situ. Jadi Allah Qur, pendalaman atau pemahaman tadabbur. Ain itu dengan pandangan. Bagaimana kita bisa melihat kodrat yang ada di dalam rahasia ayat tadi. Nah, dalam hal ini jamaah, kita lihat Al-Ikhlas ini adalah umul Quran, bukan umul ayat, tetapi humul Quran. Quran itu humul kodrat, ya. Kalau Al-Fatihah adalah umul ayat karena dia bersifat. Mana potensi Al-Quran di diri kita? Nanti seperti Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi. Surat Kahfi ini adalah ditaruh di pertengahan. Dalam arti dia adalah sebuah baitullah, ya, makom baitullah. Nah, ini dinamakan kahfi, goa. Ini makom baitullahnya Allah. Dan itu dijabarkan secara hakikat. Mana baitullah pada diri kita? Nah, begitu juga sebaliknya, seperti An-Nas. Nah, ini hayat Allah bersifat nasin nur. Nah, ini mana nur yang berwasilah kepada Adam, berupa-rupa Allah pada Adam. Ini nur. Bagaimana dia bangkit, Al-Malik, ya, Rabb Al-Malik. Nah, bagaimana dia kin itu adalah terjadinya rahasia nas kepada manusia. Nah, barulah mendapatkan ilahi nas, yaitu Tuhan berkodrat atau manusia berkodrat maujudnya Tuhan. Nah, ilahi nas, ada nas di sini berarti sifatnya maujud, ya, bukan wujud tapi maujud. Ah, itu sudah lahir pada nur. Nah, berikutnya nanti kita lihat lagi seperti wayatalatop. Nah, bagaimana kita maknakan di mana kodrat yang merah yang ada di dalam batin tadi, ya, di dalam baitullah, dalam kodrat batin tadi, mana yang dikatakan fuadnya Allah, mana kodrat yang merah itu dalam diri, mana yang berbisik-bisik, kemana kita berbisik, itu semua ada tajalinya. Apalagi dia sudah bersifat maujud menjadi hak kemanusiaan. Nah, an'amta alaihim, maka bersifat dia pada Al-Fatihah, bersifatnya Allah pada Al-Fatihah menjadi Fatihatin Nasun. Barulah bertajali hakikat sirnya Allah pada sifat zahir dan batin. Inilah yang bertajali pada bismillah sebagai kepala bagi diri. Jadi bismillah itu kepala, Al-Fatihah itu adalah kodrat diri nurani kita, rohani kita. Dan dikatakan Al-Ikhlas itu adalah maujud, sementara An'am itu adalah jantung dan dada seperti Al-Kahfi. Dan begitu juga kepada surat-surat lain yang bersifat syahadah, ya, yang bersifat syahadah. Nah, ini yang bersifat langsung. Jadi jangan kita melihat kepada mutasyabihat. Ada ayat-ayat mutasyabihat tapi untuk pelajaran akal iman. Beda dengan kita belajar ke tingkat ilmu alif lam mim. Disinilah kita harus paham. Jadi kalau kita hanya melihat ayat tapi tidak melihat kodrat, jadi kalau disusun letak wujud-wujud surat itu bukan letak surat dalam halaman,
tapi letak dari kodrat surat yang saya sampaikan tadi itu seperti hakikatnya sebuah diri, yang mana di situ ada dua hakikat diri, hakikat ketuhanan pada Allah, hakikat keumatan pada Muhammad dalam satu kodrat diri tadi, yaitu diri hakikatnya Allah. Ini yang dikatakan Al-Quran adalah hakikat Allah dan Muhammad. Bagaimana kita mendapatkan pernyataan dan tajalinya? Maka kita akan mempelajari satu demi satu surat tersebut menjadi suatu tajali yang memunculkan Al-Maliki Yaumiddin. Baru kita paham setelah kita berhasil memunculkan dari kodrat ayat yang disebut kauli menjadi lauh mahfuz, menjadi suatu kenyataan. Dikatakan Al-Malikul Hakul Mubin, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Malikul Mubin, Al-Malikin nas. Ini akan kita lihat nanti seperti apa. Jadi kita harus paham, jangan kita hanya mengkaji tapi tidak melihat arasnya Allah di dalam diri kita. Berarti itu masih berbentuk keputusan diri, bukan kenyataan Allah, atau bukan mubin, al-haqqul mubin. Kalau al-haqqul mubin, mana diri yang hak yang nyata? Nyatakan, kata Allah. Al-Malikul Hakul Mubin, bangkitkan, dirikan dan nyatakan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah bisa alangkah mengetahui itu dengan benar, maka ternyata Al-Quran itu adalah kodrat hakikatnya Allah dan Muhammad yang lauh mahfuznya berputar kepada maujud ayan karajiah dan ayan sabitah kita. Inilah ayan sabitah, ayan karajiah, perumpamaan dan bentuk wujud dan diri yang berkodrat. Ini dikatakan ayan karajiah, yang mana berawal dari sifat nurani dan rohani dan rabbani yang akan mewujud ke alam dan mewujud kepada manusia dan mewujud kepada Tuhan pada dirinya sendiri. Alif lam mim. Ini harus kita paham tentang perjalanan-perjalanan tajalli sirullah yang ada di Al-Quran. Makanya kalau kita mau diyasinkan wal Qur'anil Hakim, Al-Quran mana? Sudahkah kamu berkodrat ayat pada jasadmu dan berkodrat hayat pada rohanimu? Nah, ini pembuktian perjalanan kajian ini harus bertemu di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kalau didirikan dia seperti sebuah diri yang berdiri, tetapi bukanlah diri, melainkan sesuatu yang berdiri. Inilah hakikat Allah dan Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan kita sudah memahami ke dalamnya, nanti kita pelajari satu-satu bagaimana tajalli rahasia Allah pada Al-Ikhlas sehingga dia bisa menghimpun kodrat ayat, dan bagaimana dia bertajalli ke dalam Al-Fatihah, berwujud dia seperti diri yang berhak disebut manusia. Setelah dia mewujud, maka dia muncul kepada sifat nuraninya dalam An-Nas, maka terhimpunlah kodrat batin di dalam An'am dan bermakomlah pada diri di dalam Al-Kafi, Sayyidul Kafi. Jadi kalau kita sudah tahu begitu, maka bertajalilah 24 jam dalam syahadat, rangka dan kodrat diri, maka bertajalilah 24 jam pada hakikat disebut diri. Inilah yang dikatakan bismillah. Jadi kalau kita sudah bisa memadukan Al-Quran menjadi hidup hayatnya Allah, insya Allah inilah hayat nuraninya, inilah yang dikatakan dengan hayyun, hidup pada zatnya, dan yang menghidupkan pada qayyumnya pada batin. Nah, kalau kita sudah bisa melihat diri sesuatu yang berdiri, hakikat Allah dan Muhammad yang membuatkan
satu makom yang terbagi dua, yang mana satu kodrat pada umat dalam keikhlasan, ya, karena dia berasal dari wahid dan membuka cabang wujud ahad, maka wahid ahad inilah yang menjadi keikhlasannya. Kita buktikan nanti di al-ikhlasnya bagaimana ahad di awal dengan ahad di akhir, di mana ahadnya dengan ahad, nya bagaimana nanti dia disatukan. Nah, inilah yang dikatakan Nah, ingat ya, a'udzubillah. Nah, jadi kalau kita terangkan nanti semuanya, kita ikuti pelajarannya, insya Allah lebih bisa memandang apa yang kita baca. Inilah yang dikatakan sifat daripada rububiyah, yaitu melihat apa yang dibaca. Kalau batinmu belum bisa melihat apa yang kamu baca tentang Lauh Mahfuznya Al-Quran, maka belum sampai wujudmu, belum sampai itu kepada Allah apapun yang kita lakukan. Insya Allah bagi jamaah yang hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang ingin mendapatkan tuntunan rahasia ilmu amal ibadah ini, silahkan menghubungi nomor telepon layar deskripsi saya di YouTube Buya Pasaman Temu. Insya Allah kita akan selalu berbagi demi meningkatkan iman dan takwa kita, demi menyatukan wujud kita kepada Allah, demi menyelamatkan diri kita kepada Allah, demi marwah keluarga kita kepada Allah. Jangan sampai kamu jadi bapak tak bertuhan, jangan sampai kamu jadi ibu tak bertuhan, jangan sampai menjadi guru mencari guru-guru tak bertuhan, jangan sampai kamu mencari Tuhan bertemu orang. Ingat, inilah yang harus kita jaga. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita selalu mengikuti kajian-kajian yang mana mentajalikan diri kita kepada Allah. Kalau hanya menceritakan, semua orang bisa bercerita, tapi bisakah tidak semua orang yang mampu mengajakmu dan memperjalankan kamu kepada Allah, kecuali seseorang itu sudah menjadi ahli dirimu. Insya Allah mudah-mudahan jamaah sekalian, berkahlah hendaknya apa yang akan kita amalkan. Di dalam ketiadaan sesungguhnya itulah yang ada. Insya Allah mudah-mudahan untuk pertemuan kita pada tayangan YouTube Buya Pasaman Timur kita cukupkan sampai di sini dulu. Kenapa? Ingat, berbicara dengan akal jangan menilai kepada iman, bicara tentang iman jangan menilai kepada ilmu, karena sesungguhnya Allah dalam prasangka yang berbeda. Kalau kamu prasangka Allah berprasangka tidak akan sama dengan prasangka orang lain. Janganlah kita membuyarkan nikmat dan membiarkan kodrat, tapi jangan tersampai membiar dan terbiarkan nikmat Allah pada diri kita. Insya Allah. Baik jamaah, tidak ada yang pintar di dunia ini. Jangan kamu cari guru yang pintar, tapi carilah guru yang membuat kamu pintar. Insya Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.